warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari sosiologi agama. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Magda Kamelia akan menjelaskan tokoh salah satu yang ada di buku sosiologi agama, yakni teori dari Mircea Eliade. Mircea Eliade ini merupakan penggagas awal studi agama-agama yang ada di dunia. Dia sangat populer apabila Anda mempelajari tentang perbandingan agama atau fenomenologi agama yang biasanya berisi tentang membandingkan tradisi agama satu dengan tradisi agama lainnya. Eliade ini yang memberikan landasan atau pondasi dalam fenomenologi agama tentang apa saja sih biasanya yang dibandingkan dalam satu tradisi keagamaan dengan tradisi agama lainnya. Konsep yang sering digunakan oleh Eliade ini yakni membandingkan arti berbagai macam tradisi keagamaan yang berupa konsep sakral. Kata sakral ini hampir ditemukan di berbagai tradisi keagamaan. Namun di dalam teori ini juga memiliki makna yang sangat berbeda. Dalam konsep Eliade ini terdapat 4 macam konsep penting yang akan saya jelaskan di video berikut. Yang pertama yakni konsep sacred and profane, yakni sakral dan duniawi. Konsep sakral dan profane ini kalian juga harus cukup berhati-hati dengan kata-kata sakral. Namun menurut Emil Durkheim, kata sakral tidak dimaknai sebagai sesuatu yang suci atau lebih kepada yang disebut dengan bukan tentang hal-hal yang berbau supranatural, tidak tentang sesuatu yang bersifat ketuhanan, tapi lebih ke konsep loyalitas anggota masyarakat terhadap komunitasnya. Maka pada konsep Durkheim, sakral ini bersikap keyakinan dalam bentuk loyalitas dan kontribusi konsep untuk menjaga eksistensi masyarakat itu sendiri. Kemudian, apa maksud sakral menurut Eliade? Menurutnya, sakral yakni sebagaimana sakral dipahami oleh akademisi keagamaan, seperti halnya ulama atau ahli agama lainnya. Untuk konsep yang kedua yakni masih tetap pada konsep sakral dan duniawi. Biasanya konsep sakral itu berupa sumber-sumber kekuatan yang maha besar. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu yang menjadi sumber makna, kekuatan dan keberadaan dalam tradisi-tradisi agama. Maka sakral itu dapat dikaitkan dengan sesuatu yang supranatural. Biasanya, namun Eliade ini memiliki 2 konsep. Dia membaginya menjadi 2 konsep, yakni profane dan sakral. Sedangkan profane sendiri itu mencakup tentang hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang berada di keseharian kita, seperti halnya sandang, papan, dan pangan. Kemudian untuk sakral sendiri itu sesuatu yang lebih spiritual atau memiliki sifat rohani, seperti halnya ibadah, pahala, atau hal-hal yang tidak kita dapatkan di dunia, seperti halnya surga dan neraka. Konsep sakral itu tentu memiliki simbol agama, seperti halnya apabila di agama Kristen itu tentunya mereka memakai simbol salib. Kemudian untuk agama Islam sendiri itu biasanya menggunakan simbol bulan dan bintang. Menuju konsep yang kedua yakni konsep kosmo atau suatu sistem alam semesta atau yang mengatur menggunakan atau harmonis. Untuk konsep yang kedua yakni kosmos, tadi kan sudah ada konsep sakral dan profan. Kemudian tradisi-tradisi agama atau keagamaan yang mempercayai bahwa di dunia ini tidak hanya ada saat sekarang, tapi juga ada di dunia akhirat yang mempengaruhi dunia saat ini. Itu adalah
sedikit pengertian dari kosmos. Kemudian menuju konsep yang selanjutnya, yakni konsep hierofani, yang berupa saat dimana yang sakral atau Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia. Melalui kosmos itulah dimana manusia dihubungkan dengan religius atau sakral, yakni saat yang sakral itu menunjukkan atau berwujud, sehingga manusia mampu merasakan kehadiran Tuhannya. Seperti halnya apabila dalam Islam seperti terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad diangkat atau di Isra Mi'rajkan, yang dimana Nabi Muhammad bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi 3 konsep disebutkan, dan terakhir terdapat konsep keempat, yakni aksis mundi. Kan kalau tadi sudah diterangkan tentang hierofani, yaitu di saat dimana yang sakral atau Tuhan itu berkomunikasi dengan makhluknya atau manusia. Sedangkan kalau aksis mundi ini tempat atau sarana di mana komunikasi itu atau yang tempat yang digunakan untuk berkomunikasi antara sakral atau Tuhan dengan manusia. Bisa disebut dengan tempat di mana ada satu titik di bumi yang memiliki hubungan langsung dengan kosmos. Biasanya dalam tradisi agama ini dianggap memiliki kedekatan lainnya dengan Tuhan. Kalau di dalam Islam itu seperti tempat-tempat suci Mekah, mungkin bisa dibilang masjid. Kan kalau di Mekah itu kan terdapat Ka'bah, dan di Mekah sendiri itu juga dipercayai apabila umat Islam itu berdoa di sana, meminta doa atau memiliki hajat, maka mereka bisa merasakan keajaibannya. Mungkin entah itu diijabahi, karena di Mekah sendiri juga disebut dengan kota dengan keajaiban. Mungkin itu adalah pemaparan materi dari teori tokoh Eliade. Maaf, maksudnya Mircea Eliade. Sekian dari pemaparan dari materi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.